Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, haji adalah rukun Islam yang agung. Ibadah yang tidak hanya menguji fisik dan harta, tapi juga menuntut ilmu, keterangan hati dan kebenaran niat. Namun di lapangan tidak sedikit praktek haji yang beragam dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana kaidah fikih memandang ragam praktik dalam ibadah haji ini? Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan menyelami tema tentang fikih ragam praktik ibadah haji. Semoga pembahasan ini membuka wawasan, menguatkan toleransi, dan menumbuhkan semangat kita untuk menjalankan haji sesuai ilmu dan adab yang benar, agar ibadah kita diterima dan menjadi haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan silahkan. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini tentang haji tamattu, qiron dan ifrad. Apa bedanya? Nah ini Kiai, apa perbedaan mendasar antara haji tamattu, qiron dan ifrad, dan dalam hal niat, kemudian urutan ibadah dan juga ada kewajiban dam ini Kiai. Iya. Jadi Mbak Eva, ini adalah 3 bentuk ibadah haji yang bisa dipilih dilakukan oleh setiap orang yang mau berhaji. Yang pertama ini namanya haji tamattu. Haji tamattu ini adalah ibadah haji yang menggabungkan antara umroh dengan haji pada satu safar, tetapi nanti setelah melakukan umroh itu dia punya jeda masa melepas pakaian ihramnya, dia kembali menjadi orang halal ya, sampai nanti dia berangkat melaksanakan ibadah haji, dia berihram dari tempat di mana dia berada, rata-rata sudah ada di Mekah. Ini namanya haji tamattu. Jadi kalau orang berhaji tamattu, dia melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Antara umroh dengan ibadah haji ini ada jedanya. Dia tahallul sempurna, melepas pakaian ihramnya, memakai pakaian biasa, semuanya menjadi halal, tidak ada larangan apapun. Nanti kalau dia mau berangkat ke Mina dulu tanggal 8, maka dia berihram, atau tanggal 9 Dzulhijjah dia langsung ke Arafah, dia langsung berihram tidak dari miqat, tapi dari tempat di mana dia tinggal di kota Mekah. Maka kemudian dia melaksanakan ibadah haji sampai selesai, baru kemudian dia bertahallul. Ya, ini namanya haji tamattu. Haji yang kedua itu namanya haji qiron. Ini sama dengan tamattu sebetulnya. Dia melakukan umroh dan juga haji, tetapi bedanya ini dalam satu paket ibadah. Makanya dia dinamakan qiron. Qiron itu menggabungkan dan memasukkan. Jadi amalan ibadahnya ini separuh-separuh. Ada yang dia lakukan, ini satu amalan ibadah, itu sudah cukup memenuhi ketentuan antara umroh dengan haji. Jadi dia berniatnya itu 2 Mbak Eva. Langsung, ya. Saya mohon maaf pemirsa, kalau haji tamattu, maka ketika umroh dia mengatakan labbaik Allahumma umrotan. Nanti begitu tanggal 9 dia mau ke Arafah, dia pakai ihram lagi untuk haji, baru dia berniat labbaik Allahumma hajjan. Saya niat berhaji. Kalau haji qiron itu menyebut dua-duanya Mbak Eva. Labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Saya mau melaksanakan ibadah haji sekaligus juga melakukan ibadah umroh. Nanti dia sama dengan tamattu ini. Punya kewajiban untuk menyembelih seekor kambing atau berkongsi 7 orang pada satu unta atau satu sapi. Ini yang kemudian disebut di dalam Al-Quran sebagai al-hadiyu, atau secara umum disebut dengan dam. Ya. Kemudian haji yang terakhir itu adalah haji ifrad. Haji ifrad itu hanya melaksanakan ibadah haji saja. Nanti setelah selesai berhaji, dia nafar awal atau nafar tsani, maka kemudian dia boleh melakukan umroh setelah selesainya ibadah haji. Yang ini tanpa dam.
Nah, jadi yang paling perlu diperhatikan itu adalah pekerjaan haji qiron dan juga haji ifrad. Ifrod. Jadi kalau haji tamattu ini para pemirsa berangkat dari miqat, kemudian sampai di Mekah dia melakukan tawaf, namanya tawaf umroh, kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, kemudian dia melakukan sa'i, ya itu sebagai paket ibadah umroh dia tahallul. Dia lepas pakaian ikhramnya, nanti tanggal 9 dia ke Arafah, Musdalifah, melontar jumroh, kemudian tawaf ifadah, kemudian dia bertahallul selesai, sempurna. Kalau hajinya adalah haji qiron, maka dia ketika selesai di miqat dia mengambil umroh ihram, berniat haji dan umroh, dia ke Mekah nih. Sampai di Mekah dia tawaf. Tapi bukan tawaf umroh itu namanya, tawaf kudum. Ya, dia datang di sana, dia tawaf dan dia juga boleh melakukan sa'i. Ya, nah kemudian nanti setelah itu harus tetap pada baju ihramnya nih, sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah dia berangkat ke Arafah, nanti mabit di Musdalifah, kemudian melontar jumroh, mabit di Mina, sampai kemudian tawaf ifadah. Kalau nanti dia sudah sa'i waktu tawaf yang pertama, maka kewajiban dia hanya tawaf ifadah saja, selesailah ibadah dia yang namanya haji qiron. Nah, sama dengan yang namanya haji ifrad. Nah, dia betul-betul melakukan ibadah haji saja. Jadi dia tawaf kudum sama, kemudian sa'i ya, tapi tidak melepas ihram, ya. Kemudian dia melakukan paket ibadah haji, maka dia tidak terkena dam karena dia tidak memasukkan umroh di dalamnya. Ya. Itu macam haji yang 3 tadi Mbak Eva. Yang 3 yang berbeda itu ya Kiai. Kalau kemudian kita kaitkan konteksnya jemaah haji Indonesia. Iya. Sebetulnya mana yang paling bisa dijalankan oleh jemaah haji Indonesia? Karena kebanyakan mungkin jemaah haji Indonesia melakukan ibadah haji tamattu ya. Iya. Nah, mengapa demikian Kiai? Karena persoalannya adalah teknis keberangkatan, masa tinggal sampai dimulainya ibadah haji. Bayangkan Mbak Eva, kalau orang mau melakukan haji ifrad ya atau haji qiron misalnya, dia dapat berangkat yang pertama dari Indonesia ke Madinah. Nih, ini kan masih awal bulan Dzulqa'dah. Ya karena rentang waktu jamaah reguler itu sangat panjang. 1 bulan ya, lebih 1 bulan lebih. Maka dia akan ada dalam kondisi ihram yang panjang dan itu pasti akan mendatangkan kesulitan. Ya, dan itu juga cukup berbahaya karena dia harus menjaga ihramnya kan. Maka kalau disarankan itu melakukan haji yang namanya haji tamattu. Orang yang bukan boleh ya, disarankan untuk melakukan haji ifrad itu mereka yang hajinya istimewa. Ya, saya pernah haji yang istimewa. Masuk ke Arab Saudi itu hari tarwiyah sudah. Undangan raja biasanya seperti itu ya. Undangan raja atau enggak, biasanya undangan yang perasaan tertentu. Kalau undangan raja itu biasanya didesain lebih awal. Ya, lebih awal dan kadang-kadang juga ada butuh beberapa hari ya. Tapi persoalannya gini, orang Indonesia tuh biasa bersih dan mandi Mbak Eva. Jadi kalaupun dia harus menunggu dari masa jeda dia ihram, kemudian ke Arafah 3 hari lagi, itu rasanya nggak betah. Ya, pasti dia, terutama yang laki-laki kan, ya dia harus menjaga kesucian kain ihramnya, dia tidak boleh mandi, tidak boleh bersentuhan dengan wangi-wangian, sementara dia tidur, makan normal. Maka kalau itu namanya masyaqqah, ini karena fatwa fikihnya itu berbeda-beda. Ada mazhab yang mengatakan yang paling afdol itu adalah haji ifrad. Ya, ada yang mengatakan yang paling afdol itu haji tamattu. Tetapi untuk membaca dan membahas itu lebih baik dikaitkan dengan kondisi masing-masing. Kalau Anda bisa berangkat dari Jakarta itu tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian malam harinya sudah masuk ke Arafah, maka Anda boleh mencoba satu haji yang namanya haji ifrad. Nanti setelah itu Anda kemudian bisa berumroh. Tetapi kalau berangkatnya ada jeda masa lebih, misalnya dari 3 hari, saya menyarankan itu untuk melakukan hajinya tamattu. Oke, nah Kiai, tadi kan kalau melakukan haji tamattu dan qiron itu harus membayar dam ya Kiai ya. Nah, bagaimana ketentuan fikih tentang pemotongan dan distribusi dam ini? Apakah memang yang membayar dam itu harus menyaksikan langsung? Tapi dijawab setelah jeda. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.